Shalom semuanya. Semangat semuanya untuk beribadah kali ini. Haleluya. Kita harus tetap semangat ya. Oke, kita akan memberikan sedikit pengumuman. Untuk minggu depan kita akan mengadakan konser gabungan di hari Rabu di rumah Bapak Ryan. Bisa dihubungi oleh Bapak Pastor Doni. Nah, mari kita semua kumpul bersama untuk belajar akan firman Tuhan. Bersama-sama kita gabung di rumah ini, di rumah Bapak Ryan. Kita nikmati suasana untuk belajar akan firman Tuhan lebih dalam lagi, lebih mengenal akan dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan juga untuk minggu depan ada seminar keluarga di hari Jumat dan hari Sabtu. Bisa kita lihat slide-nya di sini. Itu bagi setiap kita yang berkeluarga untuk melakukan berkeluarga. Ya, untuk itu ikut berpartisipasi, kita belajar akan lebih mengerti akan kehendak Tuhan, di mana kita bisa berkenan dalam keluarga kita untuk bisa lebih diberkati lagi dan keluarga kita masing-masing. Itu di hari Jumat ada dari jam 7 tanggal 7 bulan 2003 dari jam 7 PM sampai jam 9. Terus hari Sabtu itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 PM. Nah, mari kita ajak semuanya teman-teman kita untuk belajar untuk seminar keluarga ini. Dan juga setiap malam kita adakan untuk doa malam bersama-sama. Mari kita terus ikuti acara untuk doa setiap malam ini. Dan juga untuk minggu depan kita akan mengadakan pasca gabungan. Jadi besok untuk minggu depan itu bukan jam 11 tapi jam 10. Oke? Yang akan dibawakan oleh Pastor Dr. Adi Susanto untuk minggu depannya ya. Nah, baik, kita akan memulai perbaktian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita mau serahkan perbaktian kita ini dari awalnya hingga akhirnya. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana kami boleh bersama-sama Bapak berkumpul untuk berbakti memuliakan nama-Mu Bapak. Pimpin acara kami Bapak. Biarlah setiap kami boleh membawakan penyembahan kami yang boleh berkenan di hadapan-Mu Bapak. Biar Roh-Mu Bapak terus bekerja bagi setiap kami, menuntun setiap hidup kami untuk lebih berkenan di hadapan-Mu Bapak, dan terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita akan menyanyikan satu buah lagu mengerti hatimu. Kita belajar untuk mengerti hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan ini bersama-sama. Lagu ini menungkan setiap kata-kata yang akan kita nyanyikan ini akan membawa kita lebih dekat lagi, dan kita akan lebih mengerti apa mau Tuhan buat hidup kita. Iman
terus memuliakan nama Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, masih segar semuanya? Kok saya lemes? Masih segar semuanya? Amin. Oke. Jadi tadi lirik lagunya mantap banget tuh ya. Harganya Tuhan sayang sama kita tuh seharga dengan nyawanya. Jadi ini kita mau nyanyikan satu lagu yang pokoknya ini mengangkat kekaguman kita akan Tuhan. Amin.
Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan tentang firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Firman-Mu kita bagi kita.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyafaat kepadamu menaikkan seluruh kerinduan kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa, kami berdoa untuk gembala di tempat ini yang pada hari ini berangkat ke Indonesia. Tuhan, Kau berkati Pastor Iwan Bapa, seluruh penerbangan yang diambil, seluruh hal yang akan dilakukan ketika di Indonesia nanti. Tuhan, jamah hamba-Mu ini Bapa, biar apapun yang hamba-Mu ini lakukan, vacation maupun itu pelayanan kepada keluarga, kepada orang banyak Tuhan. Tuhan, berikan kuasa kepada hamba-Mu ini, rahmat daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari hamba-Mu ini, perkataan, perbuatan maupun pikiran, itu semua selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga untuk setiap jemaat di tempat ini yang sedang bergumul mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mengenai kesehatan. Bapa, kami terlalu percaya bahwa Tuhan itu terlalu mampu untuk menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami taruh semua harapan kami di hadapan Tuhan. Biar kami tidak menjadi orang-orang yang tidak memiliki iman, melainkan kami jadi orang-orang yang berserah percaya penuh kepada Tuhan, sambil kami juga bekerja dengan keras dan tekun Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa untuk kegiatan hari Jumat, Sabtu bahkan Minggu, pada minggu depan Bapa, keberangkatan daripada Dr. Adi Sutanto. Tuhan jamah penerbangan yang ada, kesehatan daripada hamba-Mu, biar Tuhan yang selalu cukupkan juga perekonomian semua Bapa, penerbangan yang ada Tuhan, berikan keselamatan hingga ke tempat ini dan juga dapat membagikan hikmat Tuhan juga di tempat ini. Terima kasih Bapa. Seminar keluarga, acara inaugurasi untuk para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dan juga peneguhan bagi orang-orang yang sudah menikah di tempat ini. Bapak, biarlah itu menjadi sebuah kegerakan yang luar biasa, hingga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, umat-umat-Mu di tempat ini dapat merasakan kasih Tuhan dan membagikannya ke orang-orang sekitar Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Seluruh pemuritan yang ada, komsel yang ada, biarlah itu dapat Tuhan pakai untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah kami jadi umat-umat-Mu yang rendah hati, mendengarkan setiap pengajaran firman Tuhan. Biarlah kami jadi orang-orang yang dapat melihat apa isi firman Tuhan, apa makna hidup daripada hidup yang sebentar ini Tuhan, lewat firman-firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan berbicara mengenai isi pesan-Mu Tuhan. Biarlah pakai hamba-Mu ini menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk membagikan kesaksian baik dalam Alkitab maupun hidupnya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita sambut dengan tepuk tangan Pastor Donita. Shalom semua jemaat Tuhan. Shalom. Penujian harus tetap semangat ya. Terima kasih untuk diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk tim Praise Worship yang luar biasa nih anak-anak kita. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Jangan ngantuk Bapak Ibu. Berapa banyak di tempat ini yang siap dipakai Tuhan lebih lagi di tahun ini? Boleh angkat tangan? Tuhan mau pakai hidup kita ya. Bukannya begitu-begitu aja Bapak Ibu, tapi Tuhan mau pakai hidup kita untuk extra miles di tahun ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan adalah Jumat Agung, perayaan Paskah yang akan sebentar lagi kita setiap minggu ini padat nih kayaknya. Ada komsel, ada Paskah, Jumat Agung, ada ibadah raya, ya. Yang Tuhan sudah mati, sudah berkorban buat kita untuk menebus kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita miss untuk minggu ini, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, Dia bangkit untuk kita, untuk membebaskan
dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu. Oke, saya akan masuk sharing firman Tuhan yang saya ambil judul Going the Extra Miles. Ya. Apa sih menurut pandangan Bapak Ibu setelah sekian bulan nih? Kan kita dapat visi tuh dari Pastor Iwan bahwa di tahun ini adalah apa? Extra mile, ya. Yang menurut Bapak Ibu dapat di minggu-minggu ini atau berapa bulan yang lalu? Saya tanya nih buat kedua orang. Boleh, Yohanes, menurut kamu extra mile itu apa sih? Selama kamu dengar dari minggu pertama sampai minggu ini, menurut kamu apa? Melakukan yang baik dan lebih terbaik lagi buat Tuhan. Oke. Satu lagi. Lisa deh, Lisa, bantu saya. Menurut Lisa, setelah mendengar khotbah Pastor Iwan, teman-teman yang sudah berkhotbah di tempat ini, menurut Anda apa? Extra mile itu untuk kamu? Berusaha untuk lebih maksimal. Wah, bagus juga nih. Berusaha untuk lebih maksimal. Tadi apa? Berusaha untuk melakukan yang terbaik. Itu jawaban semua benar ya. Tapi saya mau bahas nih bahwa going to the extra mile di tahun ini, apa sih yang dimaksud dengan extra mile ya? Oke, kita buka firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 41, Bapak Ibu. Firman Tuhannya ada di. Oke. Ya. Kita baca sama-sama tuh. Ini ayat host di tahun ini. Betul ya? Oke. 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Perhatikan kata-kata yang saya merah itu. Memaksa berjalan jauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Mungkin selama ini apa sih maksudnya, apa sih yang dimaksud dengan extra mile? Gitu ya. Ini kan firman Tuhan yang berkata kan. Jadi sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya begitu-begitu aja di tahun ini, ya, melainkan kita mau dipakai lebih, yaitu secara extra mile di tahun ini. Dalam konteks budaya pada waktu itu, bahwa orang Yahudi bekerja sebagai pengangkat ransel tentara Romawi. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu dengar cerita Pastor Iwan beberapa minggu yang lalu, bahwa 1 mile itu sama dengan 1,5 km perjalanan. Jadi pada waktu itu bangsa Israel disuruh oleh bangsa Romawi karena dijajah membawa beban yang berat sekitar 50 kg beratnya. Jadi dia dipaksa untuk membawa beban itu selama 1 mile. Tapi ada pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan. Ada konteksnya di sini dikatakan bahwa dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi kita bisa lihat bahwa perintah yang diberitakan Tuhan Yesus adalah untuk memberikan lebih dari apa yang diharapkan, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, kok Tuhan menyuruh kita udah berjalan nih 1 mil, kok disuruh berjalan 2 mil? Apa sih maksudnya? Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan pesannya? Bahwa saya percaya bahwa perintah untuk extra mile di sini bukan hanya dalam konteks moral dan karakter, tetapi termasuk dalam melakukan suatu pekerjaan untuk Tuhan. Ya, kita lihat di go to the extra mile. Melakukan extra mile itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kita melakukan perlu namanya energi, ya. Tidak sedikit yang melakukannya, tapi kalau kita ketahui bahwa cara membuat kita terus menjadi selangkah lebih maju. Jadi di dalam kita melakukan extra mile, kita perlu usaha, perlu ekstra energi nih. Karena Tuhan suruh tuh, berjalanlah 1 mil, jadi berjalanlah 2 mil. Kita memerlukan energi yang ekstra untuk melakukan itu, bukan untuk energi yang biasa aja gitu. Jadi kita yang kedua itu, terkadang hidup kita harus dipaksa, Bapak Ibu. Ya, benar gak sih? Sebagai anak Tuhan itu hidup kita harus dipaksa loh.
Kenapa sih dipaksa? Ya kan? Contohnya ada yang mungkin dipaksa harus diet, iya betul ya, Ben ya? Dipaksa harus diet. Pastor Iwan kan bilang nih mau kurusin badan gitu. Jadi saya sama istri juga karena posturnya sudah kegemukan, ya saya juga mau menguruskan badan gitu kan. Untuk kesehatan saya juga pribadi. Ya, ada dipaksa untuk mengurangi tekanan darah. Betul ya Bu ya? Ada dipaksa untuk menurunkan tekanan darah. Saya juga tuh sama tuh. Karena darahnya terlalu high, saya mesti dikonsum obat gitu. Jadi mesti dipaksa untuk menurunkan tekanan itu. Ada yang dipaksa untuk apa? Darah manis, menurunkan gula darah. Betul ya? Banyak yang di sini kita dipaksa untuk melakukan yang lebih baik dari apa yang kita jalani saat ini loh. Nah, kenapa makanya kita di sini perlu namanya energi, extra energi. Ada yang perlu namanya kita perlu dipaksa atau dipush gitu, supaya hidup kita itu bisa lebih baik untuk hidupmu dan hidup kita gitu loh. Untuk kehidupan kita dipaksa seperti itu bukan untuk malah kita jauh, malah kita tidak mau melakukannya, itu salah. Tapi kita dipaksa untuk melakukan yang lebih baik. Ya. Contohnya kalau kita dalam pelayanan, saya ambil dalam suatu contoh pelayanan, terkadang kita perlu dipaksa loh. Ada contoh suara sakit nih, batuk sedikit nggak mau pelayanan, teks saya. Aduh, nggak bisa teks, nggak bisa pelayanan nih. Sorry, boleh nggak gantiin? Tapi terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayanannya itu kita perlu paksa loh. Karena apa? Itu untuk mengkores kehidupan kita, untuk memperbaiki kehidupan kita. Emang sih kita di sini melayani Tuhan tuh tanpa dibayar, betul kan? Tapi itu bayarannya di surga Bapak Ibu. Kita melakukan segala sesuatu tuh Tuhan berkati kita tuh. Tuhan tidak pernah berhutang pada anak-anaknya. Jadi setiap pelayanan yang diberikan di tempat ini, lakukanlah dengan baik. Nah, itulah perlunya kita hidup anak-anak sekarang ini perlu dipaksa untuk melakukan yang jauh lebih baik. Jadi jangan sebentar-bentar dalam arti kata kita nggak enak badan sedikit, kita nggak pelayanan, jangan. Tapi karena justru itu kita nggak ada, kita paksa diri kita untuk melayani Tuhan. Kok kerja bisa? Tuh nggak? Sakit nih, lagi sakit. Calling nih, double pay, Sabtu mau kerja nggak? Kok buat Tuhan nggak bisa sih? Gitu. Nah, terkadang kita salah menilaikan hal itu loh. Terkadang kita mensepelekan hal seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan jangan seperti itu. Karena Tuhan melihat, Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan sudah memberikan kita, dikasih nafas saja kita udah bersyukur ya. Nafas pagi ini kita udah bersyukur kan. Yang ada daily saving nih, kita tidur lebih lama sedikit 1 jam ya. Tapi tetap aja bangunnya sesuai dengan jamnya gitu. Nah, begitulah kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan tuh perlu dipush, ya, betul ya. Kadang Tuhan membawa kita tuh di dalam situasi pelayanan yang tidak enak Bapak Ibu. Buat hidup kita seperti bahasa gaulnya gini, seperti hidup kita tuh di straight sama Tuhan. Supaya apa? Supaya di saat kita mengalami tekanan hidup, di saat kita mengalami situasi yang tidak mengenakan kehidupan kita, di saat kita mengalami sesuatu yang berat, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu worry, karena Tuhan men-strength hidup kita supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Ya. Jadi bahasa kita tuh 1 mil nih, biasanya gini nih. Batasan kita tuh 1 mil. Saudara-saudara, batasan kita tuh 1 mil perjalanan kita. Ketika kita dipaksa atau di-stretch oleh pemimpin kita, oleh leader kita, atau gembala kita, atau yang lainnya, kita bilang, no, sorry, cuma 1 mil aja nih perjalanan kita. Saya nggak bisa lanjutin perjalanan 2 mil. Kebanyakan anak Tuhan seperti itu loh. Udah nggak, Pak, udah cukup pelayanan, dikasih pelayanan, udah di sini aja, yang nyari aman. Gitu, kebanyakan kita anak-anak Tuhan mencari kehidupan yang seperti itu. Kebanyakan kita sebagai anak-anak yang dipercayakan Tuhan, berjalanlah 2 mil, tapi kita maunya 1 mil. Ya,
Tuhan bilang berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Wow. Itu berarti ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa berjalan extra mile di tahun ini. Ya, kalau saudara nangkap pesan Tuhan pada sore hari ini, ya bukan hanya sekedar pengajaran saudara. Tuhan sedang men-stretch karakter saudara, Tuhan sedang men-stretch kapasitas saudara, Tuhan sedang men-stretch ego saudara. Jadi kita di tempat ini belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, men-stretch kehidupan kita untuk bisa berjalan jauh dengan Tuhan. Supaya apa? Di kehidupan ke depan, di kehidupan tahun ini kita bisa melewatinya dengan penuh kemenangan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk bisa berjalan bersama Tuhan sejauh 2 mil, mau nggak kita di-stretch sama Tuhan? Berapa yang siap pada sore hari ini yang mau hidupnya di-stretch oleh Tuhan? Boleh angkat tangan? Semuanya ya, amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita siapkan nih extra mile apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah pergumulanmu, mungkin masalah visamu, mungkin masalah perjalanan imanmu, mungkin masalah keuanganmu. Tuhan mau men-stretch kehidupanmu di tahun ini menjadi anak-anak yang menang, bukan anak-anak yang loser itu, bukan anak-anak yang menjauh daripada Tuhan. Oke, kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 31 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan. Selama 20 tahun ini kisah Yakub ya. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah aku makan. Berapa lama? Selama 20 tahun. Ya. Di ayat 39, yang ditekam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntun daripadaku. Oke, di ayat 40, aku dimakan panas hari. Aku dimakan pada waktu panas hari, waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Ayat 41 kita habiskan aja sampai 42. Oke. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. 10 kali mengubah upahnya Yakub nih. Yang 42, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Yang pertama Bapak Ibu, pilihan kita cuma 2 ya pada sore hari ini. Yang pertama, saudara mau ikut Tuhan untuk extra mile atau saudara undur daripada panggilannya. Pilihannya cuma 2 di dalam kehidupan kita. Tetap mau ikut Tuhan untuk extra mile atau saudara undur dari panggilannya. Gak ada pilihan, gak ada di tengah-tengah, gak ada. Jadi kita mau melayani Tuhan atau tidak, itulah pilihan kita sebenarnya. Gak ada kan di firman Tuhan berkatakan jangan kita semu-semu ya A ya B ya B gitu. Mau benar sekalian atau mau jahat sekalian. Pilihannya cuma 2 dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Jadi sesimpel dan sederhana itu ikut Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah memaksa kehendak kita. Tuhan memberikan free will di dalam kehidupan kita ya. Ada yang gak sih yang dipaksa ke gereja? Paksa nih, ini harus datang nih. Enggak kan? Kita kan dikasih kebebasan kita untuk datang ke sini, untuk datang sendiri dan mendengar firman Tuhan, mau melayani Tuhan itu karena kehendak kita sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi ada cerita, kalau Bapak Ibu dengar, ada cerita anak muda di dalam Alkitab. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, aku sudah melakukan 10 hukum Taurat. 10 tahun hukum Taurat itu ada 613 hukum di dalamnya ya. Dia sudah melakukan dengan sempurna, tapi
Tuhan Yesus ngomong apa? Jualah hartamu dan ikutlah aku. Saking banyaknya hartanya dia malah mundur dari Tuhan. Ya, kalau misalnya kita dengar cerita seperti itu, kita lihat apa yang dilakukan anak muda ini. Karena dia hartanya banyak, ya udah Tuhan ngomong seperti itu tuh, ya udah lupain deh gitu. Dia udah ngelakuin semua hukum Tuhan, tapi yang cuma satu kata Tuhan, jual hartamu, ikut aku. Ada pengorbanan yang harus dilakukan. Di situ ada firman Tuhan tertulis, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, itu kata firman Tuhan. Oke. Mengikut Tuhan itu masalah motivasi Bapak Ibu. Saudara mau ikut Tuhan tidak dengan motivasi yang benar, mohon maaf, mungkin mil pertama aja kita udah gak bakal sampai. Ya, kalau kita punya motivasi yang benar di mata Tuhan, berjalan 2 mil gak bakal capek. Tapi kalau kita tidak punya motivasi yang benar, jalan 1 mil aja kita gak bakal sampai-sampai tuh. Karena kita tidak punya motivasi yang benar di mata Tuhan. Jadi bagaimana dengan extra mile? Apa sih yang dimaksud dengan extra mile? Yang pertama itu setia. Tadi pagi kita belajar apa? Setia. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya di belakang di situ. Wah, kita anak-anak Tuhan nih mesti belajar setia loh. Itu yang saya dapat 2 poin ini. Yang pertama itu setia Bapak itu modal utama kita, itu modal buat kita. Setia. Ya, kalau kita setia dengan perkara yang Tuhan kasih, perkara kecil yang Tuhan kasih, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar di dalam hidupmu. Setia aja dalam melayani Tuhan. Dalam pelayananmu, dalam jam doamu, di dalam apapun yang kamu lakukan, biarpun kecil di mata Tuhan, tapi setia. Nanti Tuhan akan tambahkan. Wah, contohnya mungkin Asyir, Ekoberi, bersih-bersih, setia aja dalam Tuhan. Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau kita setia, kita lakukan yang terbaik, kita melakukan buat Tuhan dengan motivasi yang benar, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan tidak akan pernah melupakan apa yang kita lakukan. Amin. Dikatakan di situ, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Kalau kita lihat dari Yakub, nggak sebentar loh, 20 tahun dia melayani Laban tanpa dia mengeluh, tanpa dia melakukan kesalahan. Ya. Kata bersama-sama itu dalam bahasa Ibraninya kita pakai mei, itu di pihak bahasa Ibrani. Jadi berapa banyak kita yang melayani bersama-sama tapi tidak satu pihak? Berapa banyak di antara kita melayani bersama-sama di sini tapi nggak satu pihak? Pelayanan kita akan sia-sia. Tapi kalau kita melayani bersama-sama dengan satu pihak, kita bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini dengan satu tujuan, dengan motivasi yang benar, Tuhan bisa melihat loh motivasi kita benar nggak sih? Ya, ngerti maksud saya ya. Jadi 20 tahun Yakub tidak pernah membantah Laban atas apa yang ia terima Bapak Ibu. 20 tahun juga tidak pernah ia menjelek-jelekan tentang Laban atau menggosipin Laban. Dia melayani aja, dia tetap setia untuk dia menjaga kambing domba Laban. Oke, itu saya bacakan di 31 ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Mengubah 10 kali upah, itu kenaikan ada keturunan. Menurut Bapak Ibu, turun tuh. Kadang-kadang kita kalau di sini kita naik kan happy kan. Kalau kita di just turun misalnya dari $25 ke $23 turun $2 kita pasti marah dong.
kita pasti pindah kerja, benar nggak? Ini 10 kali Yakub mengalami hal itu, tapi dia tetap setia loh sama Laban. Kalau kita mungkin ya cari kerjaan lain lah, masih banyak. Dikasih 30 kok tiba-tiba turun ke 23. Banyak kan seperti itu kan manusia. Tapi kita belajar nih dari cerita Yakub. Ya, maksudnya apa sih dari ayat ini? Ketika kesetiaan dikonfrontasikan dengan ketidakadilan, untuk mengecek kesetiaan kita, kesetiaan saudara, itu dihadapkan dengan ketidakadilan. Kenapa ketidakadilan? Kita bisa mengecek hidup kita bisa mengecek kehidupan Bapak Ibu sekalian di tempat ini dengan kita mengalami ketidakadilan. Kita tetap setia nggak di tempat ini? Kalau ketika kita pelayanan di tempat ini tiba-tiba nggak dikasih, wah bagus ya pelayanan ini, wah kamu melayani bagus gitu, kita dicuekin, kita nggak dihargai gitu. Tapi tetap setia nggak kita untuk tetap melayani tempat ini? Kebanyakan kita manusia biasa cenderung sakit hati. Betul ya, ketika kesetiaan dikonfrontasikan dengan ketidakadilan, nah di situ bisa dilihat kesetiaan kita. Kita setia nggak? Kita bukan melihat para hamba-hamba Tuhan di sini atau para pemimpin di sini, enggak, tapi kita melihat Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan, kita pandang Tuhan, walaupun kita dihadapkan dengan ketidakadilan, kita tetap melayani Tuhan. Itu yang benar. Itu motivasi yang benar. Tapi kalau ketika kita dihadapkan dengan ketidakadilan, kita malah lari dari panggilan kita, malah lari dari tanggung jawab kita, malah lari dari pelayanan kita. Ada loh anak-anak Tuhan seperti itu. Ada. Aduh, saya nggak mau datang ke gereja ini lagi karena saya kecewa, saya sakit hati. Ada. Saya nggak mau datang, saya nggak mau pelayanan lagi. Ada. Tuhan bisa melihat tuh kesetiaan ketika dikonfrontasikan dengan ketidakadilan, kita tetap setia nggak? Kita tetap mau melayani Tuhan nggak? Itu yang Tuhan inginkan. Jangan malah kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi itu, kita malah lari cari gereja lain. Nanti ketemunya sama juga Bapak Ibu. Ketemunya dihadapkan dengan hal itu. Diketemukan dengan orang yang malah membuat Anda sebel. Apakah tetap mau cari gereja lain? Enggak. Kalau kita tetap setia, kita tetap kuat di dalam Tuhan seperti Yakub, setia aja. Kita akan melewati itu. Tapi kalau kita malah menjauh daripada Tuhan, salah kita loh. Yang saya bilang banyak anak-anak seperti itu. Tapi di tempat ini kita belajar untuk tetap setia. Amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Kayaknya serius banget. Oke. Ketika saudara dihadapkan dengan berkat, keadilan, berkat, ya orang mana sih yang gak setia ya? Benar gak? Semua orang pasti setia kalau dihadapi dengan, wah kita dapat berkat, saya dapat keadilan, dapat perhatian. Mana sih orang mana sih pelayanan mana sih nggak setia? Tetap setia ya. Tapi ketika kesetiaan atau melayani Tuhan dihadapkan dengan situasi tersebut, maka kita tidak lari daripada Tuhan. Ya, seperti Yakub nggak pergi daripada Laban. Kalau misalnya setia aja tanpa bertanya, keren. Setia aja kita dalam pelayanan kita, apapun pelayananmu, mau singa kayak, mau main musik kayak, mau pelayan Tuhan atau terima tamu, Tuhan bisa melihat, Tuhan bisa lihat hati kita, Bapak Ibu. Ya, pemazmur berkata seperti ini: sekalipun aku melewati lembah, Engkau ada di sana. Ya, lembah kelam itu adalah tempat yang paling tidak enak. Kalau kita bisa melewati lembah kelam selama dengan Tuhan, pasti enak. Amin ya. Kalau kita melewati lembah kelam dengan Tuhan, udah pasti enak. Jadi
Gak selamanya lembah kelam itu gak enak. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan udah pasti enak kita melayani Tuhan. Ya. Bukan berarti kalau ikut Tuhan itu gak mudah Bapak Ibu ya. Gak selalu jalannya mulus. Benar gak sih saudara? Kan dikatakan di lagu, langit tak selalu biru, betul ya? Jadi kita bisa melihat kalau kita melayani Tuhan, Tuhan nggak menjanjikan loh, nggak selalu nggak setiap hari harus mulus. Mesti ada penolakan lah, mungkin ada kepahitan kah, mungkin ada rasa kecewa kah. Betul ya? Jadi kita sebagai anak Tuhan harus extra mile di tahun ini. Kita bisa memutuskan segala sesuatunya di tahun ini, semua dari kehendak Bapak Ibu sekalian. Oke, yang kedua itu berintegritas. Yang pertama apa? Setia. 2 poin ini, yang kedua itu berintegritas. Berintegritas itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu telaten. Ya, Yakub berkata, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. 20 tahun dia jagain itu kambing domba, tidak ada seekor pun yang keguguran. Kalau kita melayani Tuhan dalam bentuk maupun pelayanan apapun, asal kita telaten dalam pelayanan kita, itu namanya kita berintegritas Bapak Ibu. Dalam pelayanan yang kecil yang Tuhan berikan, yang kita percayakan, kita bisa lihat bahwa yang penting kita melayaninya dengan hati yang menyenangkan Tuhan. Tadi pagi itu nyanyi si Natali, menyenangkanmu, senangkan hatimu, kan? Hanya itu kerinduanku, dengan hanya menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya kita bisa berintegritas. Yang kedua itu tidak cari untung sendiri Bapak Ibu. Apa sih maksudnya tidak cari untung sendiri? Dikatakan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Ya, kita belajar dari kisah Yakub ini, tidak pernah mengambil keuntungan di saat dia bekerja dengan lambat. Jangan hanya kita mementingkan diri sendiri, jangan hanya kita mementingkan ego kita untuk mencari keuntungan dalam Tuhan. Tapi kita belajar bagaimana kita bisa menguntungkan Tuhan, bagaimana kita bisa menguntungkan gereja di tempat ini. Bukan untuk keuntungan pribadi, bukan keuntungan sendiri, tapi untuk semuanya, untuk Tuhan. Itulah yang dilakukan Yakub selama 20 tahun. Ya. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Firman Tuhannya berkata gini, yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ini maksudnya apa? Ketika binatang buas datang, diserang binatang itu, Yakub tidak datang sekucuk-kucuk, nih sisa setelah dimakan sama singa misalnya, kakinya kan, kepalanya, enggak. Tapi Yakub menggantinya dengan punya dia, Laban. Karena apa? Dia bertanggung jawab atas apa yang Laban miliki, atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kita bisa belajar dari cerita Yakub ini, ya. Jadi contohnya kalau biasanya gembala upahan itu, jika hal itu terjadi dia balik itu ke pemiliknya, ya. Tapi tidak dengan Yakub Bapak Ibu, dia menggantinya. Kalau kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan sama kita, mau pelayanan kita atau berkat yang Tuhan kasih di dalam hidupmu, percaya Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar di dalam hidupmu. Percaya aja sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan hidup kita untuk melayani Dia, percaya sama Dia. Dia akan memberikan segala sesuatunya dalam hidupmu. Asal kita percaya, kita mempunyai integritas di dalam hidup, tetap setia di dalam setiap apapun. Don't worry, Bapak. Jangan pernah khawatir. Kita melayani Tuhan, aduh nggak bisa nih, kok nggak bisa nih Ci, ada mesti kerjain nih, ada mungkin tugas yang mesti kerjain.
No, kalau kita udah dikasih kepercayaan untuk melayani Tuhan, layani itu dulu baru kita melakukan pekerjaan kita. Tapi jangan kita meninggalkan pelayanan untuk pekerjaan kita, jangan. Karena Tuhan sudah berikan pelayanan itu loh dalam hidup kita. Kelemahannya apa sih? Banyak sebenarnya kita. Kalau kita mau misalnya anak-anak muda depan ini, wah kerja mungkin bisa 2 shift, 3 shift. Tapi melayani Tuhan 1 jam aja masa nggak bisa sih? Masa nggak mau sih? Yang Tuhan percayakan. Mungkin otoritas yang pemimpin berikan kepada kita, ya kita jalani. Habis itu ya kita mau bekerja kembali ya silakan. Kita ada rasanya tanggung jawab. Setiap schedule yang diberikan tanggung jawab loh. Kita bukan bikin schedule asal memberikan kayak schedule, enggak. Tapi berdoa dulu nih buat ini pelayan-pelayan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberi tanggung jawab untuk WL di tempat ini, pemain musik di tempat ini. Supaya apa? Supaya kita melayani Tuhan itu dengan penuh sukacita sih sebenarnya. Jangan dengan beban. Kalau kita melayani dengan beban pasti ketahuan juga. Aduh, susah nih. Aduh, kok nggak bisa nih. Kok hujan aja nggak datang. Kok musik digantikan. Jangan. Tapi apa yang sudah diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan di sini, para pemimpin di sini, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Jangan memandang kita, jangan memandang leader kita, jangan, tapi kita lihat Tuhan. Kalau kita memandang pemimpin kita pasti kecewa ya. Wah, kok saya mulu sih, Ci? Kok saya mulu kok gitu? Udah 3 kali nih, udah 2 kali. Ada yang ngomong segitu banyak ya. Kadang-kadang kita juga mungkin gitu ya. Oh, jangan saya deh. Orang lain dulu deh, jangan. Itu berarti kita meremehkan atau kita mensalahgunakan kepercayaan yang Tuhan kasih loh dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, engkau akan semakin naik dan bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu firman Tuhan, bukan saya yang katakan. Ya, itu firman Tuhan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita berintegritas, Tuhan akan bertanggung jawab di dalam kehidupan. Ya, integritas sendiri itu artinya mengabdi tanpa batas, Bapak Ibu. Kalau kita berintegritas, pengabdian kita tanpa batas. Ya, berbicara hidup kita itu di dalam pelayanan Tuhan, melayani Tuhan sampai kita menutup usia, kita terus melayani Tuhan. Kan ada lagunya tuh, sampai akhir. Itu lagu apa tuh? Ku menutup mata, ku tetap setia. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi jangan sampai kita masih muda atau kita diberikan kepercayaan malah kita jauh daripada Tuhan. Tapi dengan lagu ini, wah, kalau Bapak yang di tempat ini benar, kita harus melayani Tuhan tuh sampai saya berdoa gitu sama istri, kadang saya berdoa sendiri. Saya bilang, pakai kehidupan saya untuk melayanimu, sisa hidup saya bilang untuk melayanimu Tuhan. Sepanjang hari saya doa seperti itu. Karena apa? Kalau kita dari hati kita mau melayani Tuhan, gak ada rasa capek, Bapak Ibu, gak ada rasa namanya kesel, gak ada. Tapi kita tetap setia, kita bisa punya integritas di hadapan Tuhan. Jadi maksudnya di dalam ekstramel ini kita harus tetap setia, kita harus tetap berintegritas. Itu yang Tuhan mau. Ya, jaminan Tuhan itu pasti. Saya bacakan di ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah kuperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Putusannya sore ini, Bapak Ibu. Jangan cari-cari Tuhan kapan Tuhan mau mengangkat kehidupan kita. Jangan cari-cari Tuhan kapan kita mau memberkati kehidupan kita. Lakukan aja yang terbaik buat Tuhan.
Di ayat ini Tuhan menyertai, itulah jaminan Tuhan di dalam hidupmu. Di ayat 42 itu. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Don't be worried, jangan khawatir. Tuhan sendiri yang berjanji. Tuhan menyertai, itulah jaminan hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan yang menyertai hidupmu sampai kita melakukan yang terbaik di mata Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan memberikan jaminan yang tepat, yang luar biasa. Ya. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu dengan diri sendiri. Ya. Kalau kita setia nggak nih, kita berintegritas nggak dengan Tuhan atau dengan hidup kita? Bandingin jangan orang lain, tapi bandingin dengan diri kita. Kita setia nggak nih? Kita punya integritas nggak di dalam Tuhan? Kita bisa mengaca diri daripada diri kita sendiri. Jangan mengaca daripada orang lain. Jangan melihat orang lain, wah, gitu. Wah hebat ya dia nyanyinya. Wah dia punya suara yang bagus. No. Tapi kita lihat diri kita sendiri, bandinginnya. Kita punya kesetiaan gak dengan Tuhan? Kita punya integritas gak dalam hidup kita untuk mengenal Tuhan? Itu yang kita lihat sebenarnya diri kita ya. Jadi apa? Ingat? Jadi apa extra mile itu? Setia pertama. Yang kedua, berintegritas. Ini poin yang saya dapat, yang saya renungkan selama beberapa minggu untuk yang saya bisa bagikan ke teman-teman semua. Untuk kita berjalan extra mile, apa sih yang dimaksud kok Iwan tuh extra mile, extra mile, extra mile? Yang tadi jawaban Lisa, jawaban Yohanes itu bagus. Tapi kita harus punya yang namanya kesetiaan dan integritas dalam hidup kita ya. Jadi kalau saudara setia, saudara punya integritas, saudara bertanggung jawab, saudara melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, Tuhan bisa lihat, jangan khawatir ya. Tuhan menjamin atau mempraktikkan orang jika kita melakukan extra mile. Ketika kita mau melakukan extra mile, ada pelipat gandaan yang terjadi di dalam hidupmu. Jadi mungkin kita melewati tahun ini dulu, udah masuk bulan keempat ya, cepat loh, gak terasa gitu. Dan apa sih yang kita sudah perbuat selama 4 bulan ini? Apa sih yang kita lakukan untuk extra mile untuk tahun ini? Kita harus melakukannya dengan penuh sukacita, Bapak Ibu. Jangan melakukannya dengan pahit hati atau dengan tawar hati, jangan. Tapi kita lakukannya tetap dengan kesetiaan dan punya integritas di dalam hidup kita, supaya Tuhan bisa melihat tuh. Jaminan Tuhan pasti ya. Jaminan Tuhan tuh nggak ada yang nggak pasti. Jaminan Tuhan itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Itu aja firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk pelayan Tuhan boleh siapkan perjamuan khusus. Saya undang pemain musik. Sudah dibagiin semua? Kita nyanyi sebuah lagu. Darahmu sucikan. Tuhan telah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita ya Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan lihat hati Bapak Ibu sekalian, Dia bisa melihat bahwa apa yang telah Dia perbuat,
apa yang telah dia lakukan itu tidak akan sia-sia. Karena penebusan di kayu salib itu adalah harga yang sangat mahal Tuhan bayar. Jadi kita nyanyikan sebuah lagu. Seputih salju. Saya nunduk pakai berdiri bagus sekalian. Yesusku, sekali lagi bernyanyi kembali. Dalam musisi daun suci memberi kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Saya percaya di tempat ini ada kesetiaan, ada integritas yang dihadapkan kepada Tuhan. Karena apa yang telah Dia lakukan ketika Tuhan menyerahkan kehidupannya untuk kehidupan kita sebagai dosa kita. Dia mau setia untuk Dia mati di kayu salib. Dia tetap setia untuk menebus setiap dosa kita. Terkadang kita manusia mungkin lupa akan hal itu. Tetapi ketika kita dihadapi dengan suatu pergumulan yang hebat, kita akan mencari Tuhan. Betul ya? Terkadang kita lupa bahwa ketika Tuhan sudah berkorban buat kita, kita malah meninggalkan Tuhan. Tapi sore hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk hidup kita, Dia melakukannya setiap dosa kita, setiap pemulihan, setiap sakit kita, setiap apapun yang kita hadapi, Dia mengangkat setiap itu, Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kehidupan kita. Ada jaminan yang pasti, ada jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Keselamatan. Mari kita angkat roti kita di atas tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua cawan ini di atas tangan kita. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat satu pujian. Sebab Kau besar.
sebab kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Perbuatanmu ajaib, menangis, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan saya yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas roti dan anggur Tuhan yang daripada Engkau yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pastor Doni untuk firman yang sangat berkati kita. Amin. Siapa yang diberkati? Jadi ingatnya apa? Setia dan integritas. Mantap. Walaupun hujan di luar, tapi kita tetap fresh ya. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu bagi kami. Tiba waktunya kami Tuhan akan belajar menabur, membawa persembahan, membawa perpuluhan. Kiranya Engkau yang menguduskan dan memberkati tangan-tangan yang memberi, juga yang belum dapat memberi juga kami berkati ya Tuhan. Untuk next time juga Kau berikan berkat spesial Tuhan untuk bisa juga membawa persembahan. Terima kasih, ajari kami menjadi pengelola-pengelola yang berkenan, yang setia, yang takut akan Tuhan terhadap setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, termasuk harta benda kami. Dan kami juga menjadi orang-orang murah hati yang juga memuliakan Tuhan melalui harta benda kami. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk Pastor Doni. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih untuk hidupnya, keberadaannya di tengah-tengah kami. Kau berkati hidupnya, keluarganya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, Kau berikan keberhasilan, keberuntungannya Tuhan. Kau menjagai dan menyertai hidupnya dan keluarganya senantiasa. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan memberi.
kebaktian digabung dari jam 10 Bapak Ibu, ada kebaktian sore ya. Siapa yang siap untuk menerima berkat pada hari ini? Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap firman yang kami dengar bisa menguatkan kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat-Mu. Karena kami percaya firman itu tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau yang memberkati kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, bahwa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah daripada persekutuan kasih pada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Tuhan Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.